kami kru dari tim NRI Bandung siap akan syuting dan juga siaran di Goa Pawon untuk acara Dialog Budaya RRI Net. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin. Ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Apa kabar Anda pemirsa dan juga sahabat budaya dimanapun berada? Kembali hadir obrolan budaya RRI Net langsung dari Goa Pawon. Dan kali ini nih sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, yang menemani Anda nih kami dari Trio S. Ya. Saya Rosianti Mustika. Dan saya Abot Agus Gunawan. dan Alan Albana tentunya akan menemani Anda. Ya. Dan di topik kali ini nih sahabat budaya kami akan membawakan atau Menggali. Ya. menggali segala sesuatu hal yang ada di Goa Pawon. Tentunya dalam topik nunyumput di Goa Pawon. Nunyumput di Goa Pawon. Translate-nya Kang Abai gimana? Jadi nunyumput di Goa itu adalah sesuatu hal yang tersembunyi di Oke. Gua Pawon. Yang Apakah tersembunyi, itu? ya. Betul. Oke. Segala sesuatu yang tersembunyi dan belum diketahui oleh halayak ramai. Dan selain kami ada Trio S, tentu saja kali ini juga ada Duo S. Duo S, siapa lagi Duo S? Ya dua narasumber kita nih. Betul. Ah. Ya, nanti kita akan perkenalkan tentu saja dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa ya pada kesempatan siang hari ini karena kita akan juga tidak hanya membahas mengenai Goa Pawon tapi juga membahas segalanya. Betul, Gitu. betul Ya. sekali. Dan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalkan dulu narasumber kita. Kang Aban ada siapa aja? Betul. Yang pertama ada pengelola Gua Pawon gitu, ada Ibu Yeti Lailawati SPD. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik Ibu ya. Baik, baik. Ya. Baik. Selanjutnya ada siapa? Ya, yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Usup Suherman SSN SI. Beliau adalah Kabid dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Selamat siang Pak Usup Suherman, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan tentunya nih ya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, tentunya nih ketika kita akan ngaguar atau kita akan menggali tentang Bukan Gua menggali Pawon. sumur, bukan ya? Bukan. Dan juga tentang nunyumput di Gua Pawon ini tentunya narasumber kita yang memang ada di bidangnya ya, seperti Ya. Ibu Yeti ini adalah pengelola dari Gua Pawon dan Pak Usup ini adalah Kabid Kebudayaan dari Disbudbar KBB. Ya. Nah, Kang Aban, pertanyaan pertama kayaknya sih kepada yang cantik dulu ya. Yang cantik kan ada dua. Yang cantik pertama deh, aku yang kedua. Ya, yang cantik ke satu Oke, deh. baik. Daripada Ibu Yeti. Ya. Baik, Bu, kalau misalkan berbicara tentang Gua Pawon, seperti apa sejarahnya hingga akhirnya ada Gua Pawon ini? Kalau berbicara sejarah tentang Gua Pawon, dari mana asalnya? Nama Gua Pawon itu sebelum saya lahir pun namanya sudah Gua Pawon. Tapi silsilahnya seperti apa? Masyarakat di sini mungkin tidak tahu persis. Tapi kami semua sebagai masyarakat di sini begitu lahir nama gunung ini sudah Gua Pawon gitu ya. Tapi Gua Pawon ini menjadi sesuatu yang bernilai sejarah. Tahun 1999 ada sebuah riset ya yang di bawah organisasi namanya Kariset Cekungan Bandung. Itu dipimpin oleh Pak Titi Bahtiar gitu ya, seorang peneliti. Kariset Cekungan Bandung itu selalu mengadakan riset-risetnya di kawasan Kascitata, salah satunya Gua Pawon. Nah di sini ditemukanlah beberapa gunung-gunung yang masuk ke dalam kategori tipe A.
Tipe A itu Tipe apa A tuh, itu Bu? gunung yang tidak boleh dipugar, Oh. gunung yang tidak boleh ditambang. Iya. Konon di situ pasti mengandung unsur-unsur nilai sejarah. Gunung yang tidak boleh dijamah gitu Nah, maksudnya ya. gitu. Gunung yang tidak boleh dijamah itu, Mm-mm. gitu ya. Setelah Kariset Cekungan Bandung itu menemukan beberapa gunung yang termasuk tipe A tersebut, salah Iya. satunya kawasan Gua Pawon. Gua Pawon. Kawasan Gua Pawon itu tidak hanya berbicara Gua Pawon, Mm-mm. tetapi ada beberapa gunung lainnya. Di Iya. antaranya ada Gunung Masigit, Oh. ada Gunung Tanjung, ada Iya. Gunung Bencana, gitu ya, ada Gunung Karangpanganten. Itu beberapa gunung yang masuk ke dalam tipe A, gitu ya. Nah, seiring waktu Kariset Cekungan Bandung ini menemukanlah gunung yang Gua Pawon tersebut. Nah, di situ hasil risetnya ditemukanlah beberapa kandungan di dalam tanah yang kita sebut itu fosil ya. Fosil. Fosil ya. Nah, Kariset Cekungan Bandung ini tidak berhak untuk menggali. Ya. Tidak berhak untuk menggali karena untuk penggalian itu nanti akan ada tenaga ahli lainnya, yaitu diantaranya tim arkeolog. Jadi Kariset Cekungan Bandung itu yang menemukan bahwa di sini itu ada sesuatu yang sangat bernilai harganya, ada sesuatu yang bernilai sejarah. itu Bernilai saja. sejarah, makanya Betul. dinyatakan situs begitu ya, Bu ya. Betul. Oke. Itu latar belakangnya. Baik, kemudian yang menarik adalah kemudian kapan situs ini dikelola oleh Disparbud, Pak? Wah, itu langsung ke Pak Usup nih. Ya. Menarik. Terima kasih. Mangga, Pak. Pengelolaan situs ini yang berasal dari mungkin dari dulu sebelum terbentuknya Kabupaten Bandung Barat, mungkin sudah dikelola oleh Kabupaten Bandung dan dikelola sebelumnya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi. Baik. Nah, setelah 2000 kurang lebih tahun 2008 atau 2007 ya, 2008 lah. Nah, baru dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung Barat. Nah, semenjak itulah situs Gua Pawon ini sudah terregistrasi dan terdata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Baik, Oke, dari tahun menarik 2007 dialihkan ya, dari provinsi ke Kabupaten Bandung Barat begitu. Baik, yang menarik adalah Bu, kalau misalkan tadi sudah dinyatakan sebagai tempat pariwisata, sudah ada pariwisatawan dari mana saja Bu yang hadir atau datang ke Gua Pawon ini, Bu? Kalau untuk data kunjungan ya, Gua Pawon ini sebelum ada tiket gitu ya, dari dulu, dari semenjak saya kecil pun konon yang namanya pejabat itu sudah ada yang singgah ke Gua Pawon. Dulu itu saya kalau menurut dongeng orang tua saya gitu ya, yang datang ke sini itu wakil presiden yaitu Pak Damalik. Pak Damalik waktu itu ya, sudah dulu. pernah kunjung sini. Ya betul. Baik. Nah, kalau situs ini setelah dikelola, setelah dilegalkan oleh Dinas Pariwisata dengan bekerja sama dengan organisasi yaitu sekelompok masyarakat yaitu Pok Darwis gitu ya. Kalau dulu namanya Kompepar ya. Kalau Pok Darwis itu kan produk tahun 2014 gitu ya. Nah, kunjungan yang kesini itu ya heterogen, mulai dari anak-anak TK sampai perguruan tinggi, kemudian umum juga banyak, bahkan ada Wisman dan Wisnus ya, jadi turis mancanegara juga banyak yang berkunjung. Tetapi mayoritas yang datang ke Gua Pawon itu adalah para peneliti, jadi para mahasiswa atau akademisi yang mengadakan riset-riset, dan itu kunjungannya ke sini luar biasa banyak begitu ya. Jadi heterogen lah yang datang ke sini. Jadi tidak ada sesuatu misalnya klasifikasinya apa untuk pengunjung yang enggak, silahkan aja gitu. Baik. Aja. Jadi masih bebas ya. Kemudian juga tapi kebanyakan peneliti. Tapi pertanyaannya adalah apa yang biasanya mereka teliti? Artinya gini, keistimewaan apa sih sebenarnya yang terkandung di sini di Gua Pawon ini sehingga juga menjadi situs itu sendiri begitu, Bu? Nah, kalau keistimewaannya yaitu setelah tadi ditemukannya beberapa kandungan fosil ya yang tidak fosilnya ada apa aja di sini, Bu? Nah, itu ditemukan 7 kerangka manusia purba ya. 7 kerangka manusia purba. Okay. Dan itu ditemukan dari tahun 2003. Dari tahun 2003 itu fosil yang berumur kurang lebih
lebih 10.000 tahun. 10.000 tahun. Ada yang berumur 7.300 tahun, ada yang berumur 5.600 tahun. Wow. Nah, fosil-fosil itu sekarang di dalam gua itu ada yang aslinya, ada yang replikanya. Kalau yang aslinya kita titipkan di Balai Arkeolog Bandung, yaitu kita titipkan di pakar-pakar arkeolog gitu ya. Dan beberapa fosil yang belum ditemukan ya tentunya kita masih banyak karena kita baru kedalaman 11 meter untuk penggaliannya. Oh, baru 11 meter dan baru itu yang ditemukan. Kebayang nggak kalau misalkan 100 meter ke dalam yang ditemukan ya fosil cenah manusia purba mirip abot. Keturunannya. Betul. Tapi Bu, yang saya penasaran nih Bu Yati, apa sih bedanya Gua Pawon sama gua-gua yang sudah ada ya di Bandung ini? Kan ada gua Belanda, ada gua Jepang. Kalau itu kan memang yang dibuat ya oleh waktu itu pada zaman penjajahan dulu kan. Kalau terbentuknya Gua Pawon sendiri ini apakah memang manusia purba dulu yang bikin gitu kan? Atau seperti apa? Konon nih katanya dulu kan ini lautan, Bu. 20 juta tahun yang lalu menurut para pakar di sini adalah lautan gitu ya. Nah, lautnya surut berarti muncul gunung-gunung. Nah, gunung-gunung itu berarti karangnya gitu ya. Nah, dulu Gua Pawon itu kan terbentuknya utuh ya gunungnya itu, tapi seiring waktu si batu-batunya itu kan karena Gua Pawon ini dulu kan ada terocohnya, ada stalaktitnya masih hidup ya. Betul. Kalau sekarang kan stalaktitnya sudah mati, sudah pundung karena memang penghijauannya kita sudah sangat nyaris tidak ada di atasnya. Otomatis kan pundung ya. Seiring waktu batu-batu itu otomatis kan bongkahan-bongkahannya itu jadi pecah. Kalau orang Sunda bilang runtuh, sedikit-sedikit runtuh rugrung gitu ya. Nah, akhirnya seperti inilah membentuk gua-gua. Dan menurut para peneliti itu konon katanya manusia purba yang tinggal di Gua Pawon itu adalah kelas elit. Jadi ini real estate-nya manusia purba. Iya, zaman dulu juga udah ada real estate ternyata. Makanya di dalamnya kan ada kamar-kamar ya. Jadi itu kamar itu untuk tidur anak kecil, untuk orang dewasa gitu. Jadi ada macam-macamnya kamarnya, ada yang deluxe, ada yang apa gitu ya. Beda. Tapi itu membuktikan bahwa itu menjadi manusia prasejarah memang sudah masuknya ke kelas elit seperti itu. Gitu. Berarti itu membuktikan manusia purba pada zaman dulu yang tinggal di Gua Pawon, berarti kalau begitu peradabannya sudah mulai modern gitu kan. Sudah peradabannya udah gitu ya. Buktinya temuan yang salah satu yang membuktikan bahwa manusia purba di Gua Pawon itu mengenal peradaban, salah satunya sewaktu ditemukannya fosil manusia purba ditemukan juga liontin. Liontin itu ininya kalungnya itu terbuat dari gigi ikan hiu. Berarti kalau begitu kan mereka sudah bisa berhias kan. Nah, itu berarti sangat beradab. Nah, kemudian juga tadi kalau dilihat dari ada kamar-kamar gitu ya, kelas elit real estate. Kenapa namanya Gua Pawon? Iya enggak? Kalau Pawon kan kalau di Sunda sendiri nih, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, Pawon itu kan dapur ya. Nah, kalau misalkan ini kelas real estate, kenapa namanya Gua Pawon, Bu? Nah, kalau namanya Gua Pawon setelah saya dulu waktu masih kecil ya datang ke Gua Pawon, saya masih ingat kalau ada pembagian rapot kan suka di Gua Pawon. Di situ batu-batu yang ada di dalam Gua Pawon itu menunjukkan perkakas dapur. Nah, seperti ada bedok gitu ya. Pokoknya alat-alat dapur aja gitu. Tapi apabila direlevansikan dengan legenda Sangkuriang, konon katanya di sini dapurnya Dayang Sumbi gitu, Akang Teteh. Baik kalau begitu. Ya, kita ke Pak Ucup Suherman. Pak Ucup, ini tadi Pak Ucup mengatakan ada peralihan dari provinsi ya, kemudian dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat. Lalu apa yang program pada saat itu peralihan apa yang sudah dilakukan tentu saja untuk juga melestarikan dan juga menjaga situs Gua Pawon ini begitu? Ya, terima kasih. Yang pertama kita penetapan cagar budaya
situs Gua Pawon ke peringkat kabupaten. Ya. Dan itu merupakan hasil kajian dan rekomendasi tim ahli cagar budaya Kabupaten Bandung Barat. Ya. Kita punya 5 orang tim ahli cagar budaya, Kang. Oh, 5 yang orang. terdiri Ya. dari berbagai disiplin ilmu, Ya. arsitek, Mm-mm. planologi, hukum, Ya. geologi, Ya. dan itu merupakan tim ahli cagar budaya itu sudah mendapatkan sertifikat nasional. Sertifikat nasional. Nasional. Wah, luar biasa. Nah, mereka yang merekomendasikan dan Baik. alhamdulillah sampai sekarang saat ini kita sudah terregistrasi Ya. nasional. Nasional. Ya, salah satunya upaya dalam rangka pelestarian situs Gua Pawon. Dan kedepannya Ya. mungkin telah dilaksanakan kegiatan seperti lawatan budaya kemarin. Lawatan budaya. Tahun kemarin ada lawatan budaya, yaitu pementasan pencaksilat Ya. Ibing Sobrah. Ibing Sobra. Iya, Oke. itu salah satu upaya untuk pelestarian Pelestarian. situs Gua. Baik. Menarik Oh, banget ini ya. menarik nih ya. Jadi Tapi- ini udah mulai menjurus ke kita membuka mengenalkan kepada sahabat budaya dan pemirsa RRI-net tentang Dunyumput. Tadi ada Ibing Sobrah. Nanti kita Ibing akan Sobrah. tanya-tanya lagi Betul lebih sekali jauh ya, sahabat budaya dan pemirsa RRI-net. Tapi nih Kang Aban, Kang Kenapa? Abot, Ya. Ibu Yeti dan Pak Usup, kita jeda dulu sesaat karena di sini nih akan ada rekan-rekan kami tim kesenian dari RRI Bandung, Ayah Teh Ano, Teh Ano. Mang Agus Super dan kawan-kawan ya akan menyanyikan satu buah lagu yang menceritakan tentang Padalarang Gua Pawon. Kita saksikan. Padalarang Cipatan Raja Mandala Reka kidul kakalera tempat wisata pabeasan Gunung Halu Gua Pawon ngan sajarah purbakala zaman baheula. Sasakala sang kuryang dayang sumbi lalayaran di situ cekungan Bandung nu akhirna jadi sajarah zaman harita dina mangsa kahirupan zaman baheula. Gua Pawon pangulinan para rumaja kiwari ngajadi tempat wisata netetaraje hambalan jadi cerita red kakaler alam endah daya tandingna nyalindu Cerawa jeung balik kembang atra jelas katenjoti katebihan cabe areuy jika Thomas mata gua alam endah daya bandinganana nyalindung Cerawa jeung balik kembang atra jelas katanjoti katebihan cabe areuy cek
Satu buah lagu yang telah dibawakan oleh rekan-rekan kami tim kesenian RRI Bandung, Teh Ano, Mang Agus Super dan juga Dadung dalam lagu Padalarang Guha Pawon. Padalarang menarik. Gua Pawon. Padalarang cocok banget ya. Cocok. banget ya. Ya, Karena hari ini betul. kita lagi ada di Padalarang Goa Gua Pawon. Pawon. Ya, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat begitu Betul ya. sekali. Ya, Dan tentunya seperti- ya, masih dengan dua narasumber kita nih betul, Kang Abot ya. ya. Ada Ibu Yeti dan juga Pak Usup. Ya, Bu Yeti ini adalah pengelola Gua Pawon dan Betul. juga Pak Usup Soerman ini adalah Kabid dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Nah, pemirsa, seperti yang Anda lihat nih di belakang kita ini adalah akses menuju ke pintu Gua Pawon ya. Pak Usup ya dan juga Bu Yeti ya. Iya. Nanti kita ke sana yuk. Ah. Udah ya tadi ya? Enggak, aku takut. Aku takut. Udah ke dalam. Enggak, jadi bukan Indah banget. bukan keren. takut bukan takut ada apa tapi Capek, saya takut nggak nggak mau. kuat. Nggak kuat. Takut nggak bisa turun. Bener. Tapi Bu, ini Oke. menarik tentang cerita bagaimana Gua Pawon hingga akhirnya juga ada sebuah lagunya. Nah, Nah, benar ya. mantap Jadi ya. memang banyak sekali hal yang menarik di Gua Pawon ini sehingga membuat kreativitas dari para seniman pencipta lagu menciptakan lagu yang tentunya berkaitan dengan Gua Pawon. Nah, tapi nih Kang Abot dan Ya. juga Kang Alan nih, aku penasaran nih tadi Pak Usup bilang ya, Ya. ada satu kesenian khas yang ada di Gua Pawon. Tadi apa? Ada tari sobrah ya? Ibing Ibing Sobrah. Ibing Ya. Sobrah. Kemudian saya pengen tahu dong Ibu Yeti, jadi sebetulnya ada kesenian apa saja sih di Gua Pawon ini? Aset-aset ya Betul. di Gua Pawon yang Ya. sebetulnya bagus dan Ya. baik untuk diperkenalkan tapi Betul. belum pada tahu gitu Ya, Ibu. dan tentu saja ini bisa mengangkat begitu Nah, ya. siapa tahu ya, itu Betul, bisa. Jadi situs ada- Gua Pawon ini kepada masyarakat tentu. Ada Ya. kesenian apa saja sih Bu? Ya. Eh, di Gua Pawon itu selain ada Ibing Sobrah ya. Ibing Kalau Sobrah. Ibing Sobrah itu mungkin ditemukannya baru dekade sekarang ya. Tapi kalau yang sudah biasa rutin kita lakukan Ya. di sini ada nyalin ya. Oh, tradisi nyalin. Tradisi nyalin. Nyalin itu Oke. seperti apa sih Bu? Nyalin itu upacara adat menjelang panen. Oh, Oke. Itu panen. nyalin. Masih banyak sawah di sini Bu ya? Masih banyak Oke. sawah, masih banyak sawah. Kemudian ada di Gua Pawon juga setiap RW itu kan ada 4 RT di sini ya. Ya. Setiap RT memiliki paguyuban, ada padepokan yaitu pencak silat. Pencak silat. Pencak silat Oke. juga ya macam-macam, ada yang berkaitan dengan buhunnya, ada yang berkaitan dengan ibingnya yaitu Ya. macam-macam aja gitu. Tapi mereka mayoritas ya masyarakat khas sini gitu Ya. ya. Yang terakhir mungkin itu yang tadi yang diungkapkan oleh Pak Kabid Usup yaitu tentang Ibing Sobrah itu. Konon katanya Ibing Sobrah itu kan seorang pendekar yang senjatanya itu dari sobrah katanya. Sobrah itu? Sobrah itu rambut palsu ya. Rambut palsu. Rambut palsu yang untuk gelung itu ya. Ya, Rambut ya, palsu ya. yang buat gelung Bot, bukan Ya, yang ya. selalu Abot pakai kalau malam ya. Itu wig. Wih gitu ya. Betul. Iya, iya, iya. Nah, kalau nyalin itu diadakannya setiap 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun tuh 4 kali. Tapi 1 tahun biasanya 4 kali. dalam 1 tahun tuh ada event yang lumayan agak Ya. besar lah kalau Ya. kita Mm-mm. kebetulan lagi pada memiliki rezeki ya. Ya. Mm-mm. Kebiasaan nyalin itu ya kita ramaikan lah Ya. gitu oleh Baik. masyarakat di sini. Nah, kalau berbicara mengenai event, kita ke Pak Usup lagi. Wah, Nah, kira-kira tadi sudah disampaikan ya mengenai Betul. beberapa kebudayaan yang ada di sekitar Gua Pawon. Lalu apa yang sudah dilakukan dan juga program mungkin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barat ini juga untuk bisa mempromosikan dengan adanya kebudayaan begitu ya, Kesenian-kesenian yang ada di kesenian Gua Pawon ini. sehingga menjadi daya tarik orang untuk datang ke Gua Pawon begitu Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu Ya. kita sudah melaksanakan festival budaya. Mm-mm. Jadi kita memberikan ruang gelar bagi potensi seniman yang ada di sekitar Ya. Kecamatan Cipatat. Kita pentaskan di sini. Alhamdulillah berjalan datang. Cuman beberapa tahun yang lalu udah vakum. Tapi insya Allah ke depan kita akan memprogramkan Ya.
event-event yaitu Festival Pawon. Insya Allah ke depan kita akan mengangkat potensi seni dan budaya sekitar Ya. Gua Pawon atau sekitar Kecamatan Cipatat. Ya. Karena beberapa potensi sekitar kawasan Cipatat ini sangat berpotensi untuk dipergelarkan. Betul. Sehingga nanti dengan adanya event Festival Pawon ini bisa menarik wisatawan dan bisa memperkenalkan lebih luas Ya. tentang situs Gua Pawon ini. Nah, mungkin dan di kawasan Cipatat juga ada namanya kesenian buhun yaitu rahengan. Rahengan. nggak salah Wah, ini di- ada lagi ya. Nah, Apa itu, Desa Pak, Citatah rahengan? ya, itu ya. Itu merupakan upacara tradisional, Oh, iya. jadi merupakan suatu ungkapan masyarakat terhadap kegembiraan hasil panen. Nah, itu merupakan seni buhun khas Desa Citatah. Nah, itu yang oke. diiringi oleh tarawangsa dan penarinya itu udah tua-tua Ya. pada umumnya itu. Nah, kita sempat juga rahengan itu dipetakan dalam potensi seni unggulan di Kabupaten Bandung Barat. Oke. Baik, ini yang Hampir- jadi hampir menarik mirip ya. loh Lan, hampir mirip dengan Serentaun ya, yang ada di di Rancakalong gitu kan. Iya. Di Rancakalong itu juga sama, ketika keseniannya itu juga tarawangsa juga ya. Baik. Tapi di sini namanya rahengan. Rahengan. Ini yang jadi daya Ya. tarik adalah tadi di mana penggelar rahengan itu hingga kemudian dilakukan oleh sesepuh-sesepuh ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pak menggali potensi itu untuk bisa menjadi regenerasi ke anak-anak mudanya, Pak? Nah. Apa yang dilakukan? Nah, justru itu kita tantangan bagi kami selaku pembina seni dan budaya di Kabupaten Bandung Barat. Kita mencoba diprogramkan ke depan merupakan program melalui pewarisan budaya khusus untuk generasi mudanya, sehingga generasi muda ini tidak kehilangan seni buhun yang ada di daerahnya itu. Kita coba insya Allah tahun ke depan kita diprogramkan melalui program pewarisan seni budaya. Nah itu di antaranya itu. Kita juga telah melakukan program pewarisan budaya yaitu pewarisan sinden maestro Mama Yarwarsi pernah kita lakukan. Oke. Nah, semacam itulah kita Iya, nanti iya. ke depan melestarikan seni buhun rahengan ini. Hmm. Kita wariskan kepada generasi muda. Oke, Ya. dan kalau boleh tahu nih Pak Usup, tadi kan sempat dikatakan bahwa itu sudah dilaksanakan, tapi beberapa tahun ke belakang itu sempat vakum dulu ya, vakum. Itu kenapa tuh vakumnya? Yang pertama kemarin langkan situasi COVID, mungkin COVID ya, betul. oke. Dan insya Allah ke depan kalau mungkin sudah normal, betul-betul normal situasi ini, kita angkat kembali, kita membuat program kembali dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni budaya khususnya di sekitar Gua Pawon ini. Oke, dan untuk Festival Pawon sendiri yang sudah dilaksanakan di mana Pak tempatnya? Di sini? Awal pernah, tapi namanya bukan Festival Pawon itu, hanya mengangkat potensi sekitar kawasan Gua Pawon dan sekitarnya, sekitar Cipatat. Kita mengangkat potensi-potensi seni budaya yang ada di sekitar Cipatat ini. Kita pentaskan di sekitar Di tempat Tempat parkir. parkir. tempat parkir yang di Oke. depan ya. Baik, pada saat itu acara digelar, bagaimana dengan respon masyarakat ataupun juga para wisatawan sekitar begitu, Pak? Waktu itu kunjungannya gimana? Ya, alhamdulillah dengan adanya festival seni budaya waktu Ya. itu, walaupun kita baru pertama kali, responnya cukup baik ya Bu Ya. ya. Mm-mm. Bahkan dari provinsi juga mensupport, Iya. dari Mensupport. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi juga. Ya. Mungkin mudah-mudahan insya Allah event ini akan Jadi tahunan mungkin, Pak. mudah-mudahan ke depan. Ya. Mudah-mudahan jadi tahunan. Ya. Baik. Jadi tahunan ya. Nah, Kang Abot dan Kang Alan, Ya. tadi saya itu penasaran ya dengan yang dikatakan oleh Ibu Yeti bahwa Gua Pawon ini adalah dan sekitarnya itu masuk ke tipe A yang Ya. nggak boleh dipugar. Dipugar, Iya. ditambang, Ya, ya. nah terkait dengan tadi kan Ibu juga bilang bahwa gunung-gunung ini ada keterkaitannya dengan cerita legenda Sangkuriang. Sangkuriang ya. itu kan Tangkuban Perahu. Nah, Kang Abo ternyata legenda Sangkuriang itu tidak berakhir di Gunung Tangkuban Perahu. Waduh, ternyata sampai sini juga ya. Di seputaran gunung ini juga ternyata terkait dengan cerita legenda Ini itu menarik, ya, Bu. ini Nah, menarik, itu ini gimana menarik. tuh? Bu, Soalnya gini, ceritanya? kan ini adalah pawon, ini adalah dapurnya dan Sumbi.
Itu kan dari Gunung Tangkuban Kebayang Perahu, jauhnya ya. dapurnya ke sini. Gimana Gitu. Bu? Ya, Boleh ya. mungkin diceritakan? Nah ini sesuatu yang sangat menarik juga untuk saya juga gitu ya. Karena udah ada beberapa kali dari akademisi yang riset ya berkaitan dengan relevansinya gunung-gunung yang ada di kawasan Gua Pawon untuk dijadikan sebuah buku. Yeah. Tapi ternyata sampai saat ini kan belum terrealisasi gitu ya. Nah, kami berharap gitu kan dari relevansi gunung-gunung tersebut bisa memberikan referensi untuk masyarakat di sini, kemudian untuk para akademisi supaya kita itu nanti punya dasar gitu ya yang harus kita kembangkan ke depannya. Nah, kalau Gua Pawon itu merupakan dapurnya Dapur. Dayang Sumbi karena dengan latar belakang di situ ada perkakas Dapur ya. dapur gitu ya. Kemudian di sini juga ada gunung Pabeasan. Pabeasan. Gunung Pabeasan Pabeasan. itu katanya tempat menyimpan beras. Menyimpan beras, Nah, gitu ya, oke. Pabeasan yang kita kenal dengan sebutan tebing 125. Kemudian ada Gunung Karangpanganten. Gunung Karangpanganten itu konon katanya pada saat Sangkuriang itu mau melamar kan mau mempersiapkan untuk seserahan gitu ya. Karena kan itu gunungnya rentetan-rentetan ya seperti menyerupai orang-orang yang sedang seserahan gitu ya. Kemudian di depannya itu Gunung Karangpanganten dulu kan ada sebuah kereta kencana ya. Nah, itu dipersiapkan untuk iringan pengantennya gitu. Walaupun sebetulnya kereta kencananya kan sudah habis ditambang oleh para penambang gitu kan. Nah, kemudian ada Gunung Leuit. Gunung Leuit itu untuk menyimpan pare ya. Nah, dan Gunung Leuit itu sekarang sudah rata ditambang oleh penambang juga. Jadi itu sudah innalillahi, hanya sebuah nama saja. Dan itu menyedihkan buat kami gitu ya. Kemudian ada Gunung Ketuk. Nah, Gunung Ketuk itu berhadapan dengan Gunung Karangpanganten. Waktu saya masih kecil, gunung itu kalau jam 2 malam itu selalu berbunyi seolah-olah di situ ada peralatan musik gitu ya. Padahal sebetulnya bukan ada peralatan musik kalau dilihat dari ilmu pengetahuan kan kalau sudah malam otomatis kan mengeluarkan ada angin mengeluarkan betul. suara-suara gitu ya. Nah, itu namanya Gunung Ketuk. Oke. Nah, karena itu Ketuk. jadi kalau disambung-sambung ini kan ada iring-iringan untuk seserahan. Di depannya ada Gunung Ketuk musik gitu ya. Kemudian di sini Gua Pawon dapurnya Dayang Sumbi. Ada tempat menyimpan berasnya padinya, parenya ya itu Gunung Leuit. Kemudian ada tebing 125 Pabeasan itu untuk masak nasi. Ada Gunung Hau itu haunya Dayang Sumbi atau haunya Sangkuriang lah gitu ya. Kemudian kampung ini kan namanya Kampung Caibukur. Ini kan dataran yang paling rendah. Nah, itu konon katanya Sangkuriang sama Dayang Sumbi itu lalayarannya di sini di Kampung Cibukur. Mainnya di sini. Gitu. Lalayaran itu apa ya? Gitu. Naik perahu gitu ya. Nah, naik perahu Ya. Ini mungkin sahabat budaya atau pemirsa Rarinet yang menyaksikan lalayaran teh naon. Jadi lalayaran itu naik perahu. Naik perahu. Nah, itu Karena dulu ini laut gitu ya. Pada saat Sangkuriang itu kesiangan ya istilahnya itu kan dalam tahap penolakan yang halus dari Dayang Sumbi, otomatis kan si perahunya kan ditendang kan nangkuban. Jadi tangkuban perahu. Jadi tangkuban perahu. Nah, kemudian makanan yang muncrat kemana-mana gitu ya, Caina dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya tertuangnya di Cibukur di sini. Di Caibukur, di Cibukur, di Kampung Cibukur. Makanya kalau menurut orang tua leluhur-leluhur saya gitu ya, ya orang Cibukur mah lamun susah ge moal susah-susah teuing cenah gitu. Jadi kabarokahanna teh aya we soalna kan aya anu nyaralangkrung teh ya. Yaitu baik gitu berupa angeun naon lah gitu ya. Nah, itu sayur gitu ya. apa gitu. Itu
sekilas tentang apa relevansinya beberapa gunung yang berwujud yang ada relevansinya dengan legenda Sangkuriang. Nah, Baik. tapi Kang Abot, Ya. Kang Alan penasaran nggak? Kalau misalkan tadi kan ceritanya bahwa itu ada gunung ini, Betul. terus ada gunung ini, tapi sekarang udah nggak ada katanya karena apa sama penambang dan lain sebagainya. Saya jadi penasaran nih ya, apakah Gua Pawon akan tetap aman tanpa penambang? Sementara di Aman. sekelilingnya gunung-gunungnya, terus iya udah apa? Udah habis gitu, udah Betul. mau habis, tinggal setengahnya gitu ya. Apa kayak gunung apa tinggal setengah jadi Gunung Sapasi. Apakah Gua Pawon juga akan menjadi Gua Pawon Sapasi? Gimana nih, Pak? Pak Usup, saya Pak pengen Usup. nanya ke Pak Usup Tadi kan deh. Pak Usup mengatakan ini sudah disertifikat ya. Ya. Artinya juga pasti dong terlindungi nih begitu. Lalu bagaimana juga upaya dari Kabupaten Bandung Barat ini walaupun memang sudah sertifikat, sudah benar-benar harus apa yang sudah dilakukan langkah-langkahnya begitu Pak? Untuk Usup? mengamankan Betul. gitu ya. Nah, ya, Dari para apa namanya Ya. penambang-penambang liar mungkin Ya. ya, yang liar nih Bapak. Ya, kita bahwa situs Gua Pawon ini telah terregistrasi dan kita udah dipasang papan nama sesuai dengan Undang-Undang Betul. Cagar Budaya nomor Mm-mm. 11 tahun 2010 bahwa jelas di situ bahwa ada kalau seseorang merusak Ya. itu ada pidananya sesuai Ya. Undang-Undang Ada hukumannya Cagar begitu Budaya. ya? Ada, Betul, itu ya. jelas sekali. Ya. Jelas Nah, ya. mudah-mudahan dengan ada Undang-Undang Cagar Budaya ini kondisi Gua Pawon ini akan lestari. Betul. Dan tidak ada mungkin tangan-tangan jahil yang bisa Ya. merusak kawasan atau ekosistem sekitar Betul. Gua Pawon ini. Ya, ini kan kalau situs ini kan situs bersejarah nih, pasti berbicara mengenai pemeliharaan, Pak. Takutnya juga ada tangan-tangan jahil ya, begitu ya. Seperti halnya ini yang harus dijaga misalkan begitu, ini tangga atau di sana gua ada yang jahil maku, ada yang mukul dan lain Coret-coret sebagainya, gitu ya. coret-coret. Ini bagaimana Pak nih? Kalau memang seandainya seperti itu terjadi, apa yang sudah dilakukan begitu? Silakan. Ya, terutama mungkin sinergitas antara pengelola dan masyarakat Betul. dan dinas mungkin Ya, ya, ya. itu. Jadi menghimbau kepada pengunjung terutama betul. Jangan sampai merusak atau mencoret-coret lah Betul, istilahnya. betul. Yang ada benda-benda yang ada di kawasan atau yang berada di Gua Ya. Pawon ini. Baik. Mungkin itu aja Betul. himbauan atau Ya. kepada Ya. pengunjung ya, Betul, terutama betul, pengunjung betul. jangan sampai Eh, merusak gitu. betul. Karena itu udah terjaga oleh dilindungi oleh Betul. Undang-Undang Cagar Budaya. Baik, Bu Yati ini ada ininya ya, pemandunya ya. Nanti kalau misalkan ada rombongan ke sini gitu ya, pengen lihat Gua Pawon. Ada. Oh, ada. Ada. Kalau Sudah ada ada- tour guide-nya gitu. ada ada. pemandunya. Kalau di di khusus yang guiding yang di dalam gua Ya. itu kita ada jupel, jadi juru pelihara. Ya. Juru pelihara itu sebetulnya tupoksinya itu kan untuk membersihkan Yeah. gitu kan, yang berkaitan dengan kebersihan, tata tertib gitu ya. Ya. Tapi mereka juga dibina gitu Yeah. ya. Ada pembinaan, ada pelatihan supaya menjadi guiding gitu. Ya. Kalau untuk guiding atau promo wisata atau guiding yang Ya. bersertifikasi, Mm-mm. kita tuh sebetulnya belum ada di Gua Baik. Pawon itu gitu ya. Baik. Itu Belum ada. sebetulnya Jadi belum Kang ada. Belum Abot, ada. jadi kita tenang aja Ya. ya, walaupun kita di sini agak deg-deg plus gitu ya. Karena memang nih sahabat budaya dan pemirsa Ya. RRI.net, kita ini di sini benar-benar menguji adrenalin ya. Ya. Karena di seputar ini nih, di sekitar ini banyak sekali monyet-monyet yang bergelantungan. Ya. Dan dari tadi saya itu takut apa coba Kang Alan? Takut apa? Takut diroek monyet. Nggak akan. Oke. Monyetnya Enggak ya? yang takut. Ya, monyetnya Baik. takut bener. Baik. Tapi aman loh Kang Ya. Abot karena di sini memang ada kuncennya juga ya. Ada kuncennya. Maksudnya yang Ada. mengamankan gitu ya. Jadi penasaran Alen itu Ya. adalah sebetulnya bagaimana pengelolaan Ya. situs Gua Pawon yang ada di sini. Nah, Satu lagi. Apa? Ada nggak sih pantangan di sini misalkan? ada nanti itu akan dijawab ya. Ya, ya. Tahan dulu sahabat budaya dan Ya, pemirsa ya. RRI.net. Tahan kalau ingin Tahan. tahu ya tentang yang tadi pantangan dan lain-lain. Ya. Karena ini kita akan menyaksikan salah satu kesenian yang ada di Ya. Gua Pawon ya, yaitu ada Usik Buhun. Usik Ya, Buhun. kita sama-sama saksikan.
Oke, sahabat budaya, baru saja kita lihat penampilan Usik Buhun ya. Usik Buhun. Ya, ini kalau saya lihat, ini inget dulu ketika saya masih remaja. Kenapa? Ngapain? Ya, saya juga suka suka ngibing silat. Ngibing silat Gitu. benar, Bener. bukan ngibing koplo. Bukan ya, oke. Dulu baik. 10 tahun yang lalu ketika badan saya masih segar, singset ya? masih singset begitu. Pernah singset. Pernah. Oh, oke baik. Tapi nih, tadi itu seperti yang Ya. kita taguhkan gitu, yang jadi sebuah pertanyaan yang paling menarik adalah kalau tadi cerita biasanya di tempat-tempat situs tertentu, Bu, Ya. suka ada pantangan-pantangan. Nah, Gitu betul. ya. Adakah pantangan-pantangan tertentu di sini yang perlu juga Iya. masyarakat ketahui Ketahui, sebagai bener sebuah banget. kearifan lokal seperti Bener itu? banget harus diketahui Pantangan karena nih atau juga aturan mungkin. benar, karena Heeh. mungkin untuk sahabat budaya atau pemirsa RRI.net mungkin yang ingin datang ke Gua Pawon, Ya. ini harus dikasih tahu dulu memang di Ya. sini ini banyak monyet liar ya. Nah. Banyak monyet liar dari Ya. tadi kan suaranya udah kedengeran gitu ya. Manggil-manggil abot gitu. lapar gitu ya. Terima Oke, kasih. Itu ya. dan tadi juga ya suaranya kedengeran, kemudian kalau mungkin kelihatan di kamera juga bergelantungan ke sana kemari. Nah, terkait dengan pantangan itu biar kesini nggak direweg ku monyet gitu tah Ibu ya. Jadi harus gimana nih? Mangga silakan Bu Yati. Kalau berbicara pantrangan gitu ya, kalau masuk ke dalam gua, kalau secara aturan gitu ya, ini nggak ada kaitannya dengan budaya. Yang jelas tidak boleh nyampah itu Tidak boleh aja. nyampah. Jadi pengunjung itu kalau mau membawa makanan cukup di area parkir dulu, kemudian atau disimpan di mobil itu biar lebih aman gitu Iya. ya. Kalau berbicara pantrangan, biasanya tamu yang datang ke sini dan yang sifatnya komunitas atau rombongan, mereka itu biasanya selalu membutuhkan bambu gitu ya dan lain sebagainya. Dan kalau yang dibutuhkan bambu itu hari Sabtu, kita tidak bisa menebang. Karena di sini pantrangannya hari Sabtu tidak boleh menebang pohon bambu. Menebang pohon bambu. Saya jadi ingat dulu pada saat Pak Wakil Gubernur mau ada acara hari Sabtu, ya kita tangguhkan harus menunggu subuh untuk menebang pohon bambu itu. Iya, iya. Kemudian kalau hari Senin, kalau kita mau ngeheler ya, menggiling padi itu juga nggak boleh. Kemudian kalau kita mau mitemeyan, mau misalnya panen, mau mitemeyan, memulai peletakan batu pertama, itu tidak boleh hari Senin. Ya, dan sampai sekarang pun saya kalau bilang ke leluhur kami itu, ini kenapa kok hari Senin nggak boleh? Beliau cukup hanya menjawabnya pamali. Itu saja gitu. Oke, baik, Pantrangan yang ada di kawasan situs Gua Pawon itu pantrangannya. Iya. Ya. Oke, jadi bagi para pengunjung untuk wisatawan ke sini jangan nyampah itu Iya, yang paling Itu yang penting terpenting ya. begitu Itu ya. yang paling Dan penting. kalau misalnya Oke. bawa makanan ini sampai sini nih mungkin bisa jadi tercium oleh kera-kera yang ada di sini nih. Betul, Semua kita lagi ditontonin kera. Betul. Benar banget. Nih Lan, Gimana? buat gini ya, kan kalau misalkan untuk bisa mempertahankan kayak situs Gua Pawon ini kan sudah sangat berusaha para pengelola juga pemerintah untuk bisa tetap menjaga kelestarian dari situs Gua Pawon ini sendiri. Mungkin nggak mudah ya Bu. Betul.
Sangat-sangat Pak. tidak mudah. Iya, Sia. karena mungkin untuk bisa menarik para wisatawan juga yang paling ingin dicari tahu adalah tentang fasilitas ya yang Betul. ada di Gua Pawon sendiri. Nah, ini sahabat budaya, kalau misalkan Anda ingin mengunjungi Gua Pawon, kalau dari pas masuk ya dari jalan besar di sana itu menuju ke Gua Pawon, jalannya memang sudah bagus ya Pak ya. Itu sudah diaspal gitu ya, sudah bagus. Kemudian kalau misalkan ketika masuk nih ke Gua Pawon itu udah ada kalau di sini bilangnya plang gitu ya. Plang ya. Nah, ada plang. Walaupun nih kalau misalkan tadi kita lihat sebetulnya plangnya udah harus diperbaiki begitu ya. Kemudian apakah di sini air Baik. susah enggak gitu Ya, kan. oke. Nah, kayak yang gitu tuh itu untuk bisa diketahui oleh sahabat budaya, Ibu. Fasilitas-fasilitas apa Nah, saja mungkin Fasilitas. Bu, yang- Kemudian juga mungkin bisa disampaikan mengenai selama ini kendala yang Nah, dihadapi pengelola ini apa nah supaya itu. juga untuk bisa mengurus situs Gua Pawon ini, Bu. Selama ini apa nih kendala dan hambatannya, Bu? Kalau untuk fasilitas gitu ya, kami di sini sebagai pengelola yang dalam wadah Pokdarwis gitu ya, setiap pengajuan ke dinas pariwisata itu ya alhamdulillah selalu direspon dengan baik Iya. gitu ya. Nah malahan untuk beton ini ya jalan ya. Gua Pawon tuh dulu diberi bantuan oleh Provinsi Jawa Barat itu melalui Bandung Barat itu luar biasa besar sehingga kualitas beton yang ada di Gua Pawon itu kualitas nomor 1. Wow. Kualitas nomor Ya, 1. dan Oke. dulu tahun 2011 sekarang sudah tahun 2022 dan itu jalan di Gua Pawon masih oke. Masih bagus. Sementara kalau Ya. orang lain di daerah orang lain ya, Ya, yang ya. sekitaran sini baru dicor 1 tahun, besoknya tahun keduanya sudah rusak. Sudah Tapi rusak. kalau Gua Pawon itu udah oke kualitasnya. Saya juga Ya. sangat puas sekali gitu ya terhadap pemerintah Bandung Barat gitu Ya. ya. Nah kemudian fasilitas yang lainnya kita setiap setahun sekali pasti selalu dapat bantuan Ya. karena mungkin dinas pariwisata yang yang diperhatikan itu kan banyak ya, tidak Betul, hanya kami aja, jadi Bandung Barat kan gitu. Nah mengenai air memang susah air di sini karena memang seiring dengan batunya ditambang otomatis kan untuk resapan penyimpanan air kan susah. Ya. Dan kalau dihitung-hitung mungkin sudah tidak terhitung ya dinas pariwisata memberi bantuan air itu. Betul. Tapi selalu terkendala pada saat musim kemarau. Pasti kita ini saat gitu ya, jadi airnya jadi debitnya kekeringan. Dan ini ada solusinya seperti apa? Nah kemarin saya sudah memberikan solusi bagaimana kalau nanti untuk penyediaan air bersih itu kita sifatnya membuat sumur manual saja. Jangan jet pump. Kalau jet pump kan pasti selalu ada kendala. Nah ini belum dicoba. Katanya dari dinas pariwisata Pak Kabid melalui bidang sarana gitu. Itu mau memfasilitasi apa yang saya ajukan itu gitu. Mudah-mudahan ya tahun 2023 bersamaan dengan museum ya Pak Kabid bisa terrealisasi. Mungkin itu yang lebih tahu nanti Pak Kabid yang lebih menarik nih. yang lebih detailnya terutama tentang museumnya gitu ya. Gitu ya gitu ya Pak, ini nanti bisa yang lebih ini bisa yang jawab bisa Pak Kabid langsung itu. Agar sebutnya tuh lebih jelas lagi. Betul. Nah, ya. gitu. Kata berkait gayung bersambut. Nah, gitu. mumpung ketemu lagi di sini. Ketemu. Baik. Bagaimana Pak Usop Ya. dari tentunya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat melihat merespon juga kendala-kendala yang dirasakan oleh masyarakat di seputar Gua Pawon ini? Setiap permasalahan atau kendala atau kekurangan fasilitas yang ada di sekitar Gua Pawon, pengelola mengajukan anggaran, selalu kami dari pemerintah daerah selalu merespon. Walaupun keterbatasan dengan dana, karena kami juga ada skala prioritas, beberapa situs juga cukup banyak di sekitar Kabupaten Bandung Barat. Menurut data yang ada di kami itu sekitar 200 cagar budaya, bayangkan 200, cukup banyak. ya. Karena keterbatasan dana kita skala prioritaskan mana yang lebih diprioritaskan untuk pengembangan pemeliharaan situs ini. Tapi insya Allah untuk Gua Pawon bekerjasama sinergitas dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, insya Allah mudah-mudahan pengembangan situs Gua Pawon akan lebih
baik ke depannya. Iya. Iya, karena sayang banget ya Kang Abot, Kang Alan, kayak tadi kan Ibu Yeti sudah menjelaskan kesenian-kesenian yang ada di sini ya. Iya. Itu sangat menarik loh, kayak Ibing Sobra, kemudian tadi yang sudah ditampilkan juga anak-anak kecil ya. Betul. Usik buhun Usik gitu ya. buhun. Nah, itu juga salah satu untuk melestarikan ya anak-anak muda, anak-anak kecil dari sedari kecil. Mudah-mudahan aja itu nggak putus ya Bu ya. Tetap bisa Terlestari ya. karena itu kalau yang tadi tampil itu Bu, kalau boleh tahu itu dari satu RT atau itu dari campuran? Itu kebanyakan satu RT. Satu itu RT. RT 3 kebanyakan. RT 3. Itu kolaborasi dengan RT 2. Baik. Oh, oke. Ya. Itu latihannya setiap hari apa? Latihannya kalau di jadwalnya setiap hari Selasa dan dan malam Minggu. Ya. Malam Selasa dan malam Minggu. Tapi kalau saya simak gitu ya, karena mereka itu sangat antusias, sepertinya tiap malam deh. Tiap malam latihannya. Luar biasa sekali ya. Mantap ya. Tuh, Kang Abot kalau misalkan mau melanjutkan Iya, ya, kalau yang oke. dulu katanya Kang Abot masih Boleh. kecil, Iya. suka usik juga. Betul. Ya, usik musik apa? Kalau dulu usiknya tangan sama kaki. Oke, kalau sekarang Sekarang seluruh tubuh. seluruh tubuh, terutama perut ya. Baik, baik. Kang Alan dan juga Teh Eros, karena ini juga kita sudah di ujung acara begitu Betul. ya, tentu menjadi sebuah harapan dan harapan besar ya, terutama untuk pengelola dan juga Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini Dinas Pariwisata, bagaimana bahwa situs Gua Pawon ini bisa tidak hanya dikenal orang, tapi juga menjadi sebuah situs yang bersejarah dan juga menjadi edukasi. Nah, itu yang terpenting begitu ya. Maka kita ke Bu Yeti terlebih dahulu. Terakhir, silakan Bu Yeti, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentunya dalam hal ini mengenai situs Gua Pawon. Harapan kedepannya seperti apa dan juga mungkin pesan, silakan himbauan, mangga. Harapan kami di sini sebagai Ketua Pokdarwis, sebagai pengelola dan juga saya pribadi dan beberapa komunitas di sini, harapan kedepannya mudah-mudahan situs Gua Pawon ini tambah dikenal Ya. gitu ya, baik oleh turis lokal ataupun turis mancanegara. Tentu saja kami juga berharap selain ada pelatihan-pelatihan yang lebih signifikan yang berkaitan dengan berbasis IT, berbasis digital dari Dinas Pariwisata, baik itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat ataupun provinsi gitu ya. Dan kami juga berharap mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah direncanakan oleh bidang kebudayaan ya Pak Kabid, yang keterkaitan dengan pembangunan museum untuk nanti memamerkan hasil temuan yang di Gua Pawon yang berkaitan dengan arkeolog, mudah-mudahan tahun 2023 itu cepat terrealisasi. Amin. Biar Gua Pawon itu betul-betul mempunyai ikon yang luar biasa yang berbeda dari situs lain. Betul. Yang ada di kawasan umumnya Jawa Barat dan Indonesia, dan tentu saja akan menjadi kebanggaan kita semua. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Ya. Ya. Selanjutnya dari Mangga. Pak Yusuf mungkin ada Pak yang Yusuf. disampaikan untuk masyarakat. Ya. Yang pertama mungkin kami memberdayakan juru pelihara cagar budaya dan merupakan salah satu pengelola cagar budaya, bagaimana meningkatkan kapasitas pemberdayaan juru pelihara ini. Insya Allah kami setiap tahun akan mengadakan semacam sosialisasi atau bimbingan teknis tentang pengelolaan cagar budaya, sehingga nantinya setiap cagar budaya yang di Kabupaten Bandung ada juru peliharanya, mereka mengerti, paham arti cagar budaya untuk sebagai pemandu juga. Mudah-mudahan kita setiap tahun akan mengadakan bimbingan teknis bagi juru pelihara yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yeti, bahwa mudah-mudahan ke depannya terrealisasi dengan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, salah satunya ya pembangunan museum, dan itu merupakan sangat penting bagi penyimpanan artefak hasil-hasil penemuan atau fosil yang ada di Gua Pawon ini. Dan itu sarana pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata juga. Itu mungkin. Baik, terima kasih sekali nih kami ucapkan ya untuk Ibu Yeti dan juga Pak Usup sudah menyempatkan diri ya untuk mau berbagi informasi juga dengan sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dalam obrolan budaya kali ini. Dan tentunya ya nih Kang Abot, Kang Alan, semua ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar kalau hanya mengandalkan satu pihak, tapi berbagai pihak kita ikut menjaga, melestarikan begitu ya.
ya. Ya. Betul. Aya peribahasana ya tanya, lamun Apa teu ku tuh? urang kusaha deui, lamun teu ayeuna iraha deui. Kalau enggak sama kita mau sama siapa lagi? Kalau enggak sekarang mau kapan lagi? Betul Iya, sekali, Nah, betul. dan tentunya nih di penghujung perjumpaan kita nih sahabat budaya akan ada satu penampilan lagi nih dari rekan-rekan tim kesenian RRI Bandung ya untuk Anda, dan tentunya kami harus mengakhiri perjumpaan kita dalam obrolan budaya RRI Net produksi RRI Bandung. Akhirnya kami ya Trio S, saya Rosyanti Mustika Saya Abud Agus Gunawan. Dan juga saya Alan Albana. pamit undur diri dari Anda nih sahabat budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baheula kaca pangajaman ngadeun kalupakuan nu kamasuk pacacaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan nyuk curug galur cacandran Siliwangi